Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang morfologi dan anatomi bunga durian. Tujuan praktikum ini yang pertama, agar mahasiswa mampu mengamati bagian-bagian dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kedua, mahasiswa mampu membedakan bunga tunggal atau bunga majemuk. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami beberapa struktur jaringan bunga pada tumbuhan. Sekarang kita masuk ke bagian dasar teori. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Berdasarkan tipenya, bunga dibagi menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada bunga tunggal, satu tangkai hanya mendukung satu bunga. Sedangkan pada bunga majemuk, satu tangkai mendukung banyak bunga. Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis oleh Van dan diterbitkan pada tahun 1991. Melihat bagian-bagian yang terdapat pada bunga, maka bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap atau bunga sempurna dan bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Pada bunga lengkap, terdiri atas satu lingkaran daun-daun kelopak, satu lingkaran daun-daun mahkota, satu atau dua lingkaran benang-benang sari, dan satu lingkaran daun-daun buah. Sedangkan pada bunga tidak lengkap, satu bagian hiasan bunganya atau salah satu alat kelaminnya tidak ada dan tidak mempunyai hiasan bunga. Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis oleh Jitro Supomo dan diterbitkan pada tahun 1989. Bagian-bagian bunga tunggal terdiri atas tangkai bunga, pedicel, dasar bunga, reseptile, kelopak, cali, mahkota, corolla, benang sari, stamen, dan putik pistil. Sedangkan pada bagian-bagian bunga majemuk terdiri atas ibu tangkai bunga, penducel, daun pelindung, bud, daun tangkai, bracteola, tangkai daun, dan bunga. Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis oleh Stats dan diterbitkan pada tahun 1980. Berdasarkan letaknya, bunga dibedakan menjadi bunga terminal, di mana letak bunganya di ujung cabang atau di ujung batang. Bunga aksiler yang bunganya terletak di ketiak daun. Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis oleh Sulasmi dan diterbitkan pada tahun 2005. Berdasarkan anatominya, bunga merupakan alat reproduksi angiosperma yang dibentuk oleh meristem ujung khusus yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah dirangsang oleh faktor internal dan eksternal untuk keperluan tertentu. Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis oleh Jitro Supomo dan diterbitkan pada tahun 1995. Bunga terdiri atas sebuah sumbu yang merupakan ruas yang berakhir dengan tangkai bunga. Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis oleh Van dan diterbitkan pada tahun 1991. Jumlah lapisan dinding kepala sari pada bunga bervariasi. Lapisan dinding ini merupakan lapisan parienta primer yang terletak di sebelah dalam epidermis. Epidermis merupakan lapisan dinding terluar. Di bawah epidermis terdapat endothelium, di mana pada waktu kepala sari masak, endothelium ini akan membentuk dinding-dinding sekunder pada bagian antikunal dan dinding vagansial bagian dalam.
Pernyataan tersebut bersumber dari buku yang ditulis Sumardi dan diterbitkan pada tahun 1993. Untuk alat-alat yang diperlukan pada praktikum ini yaitu alat tulis, buku gambar, buku catatan, pensil warna, silet, koran, gabus, dan mikroskop. Dan juga bunga durian sebagai bahan praktikum. Selanjutnya, cara kerja yang dilaksanakan pada praktikum morfologi bunga durian yakni yang pertama adalah disiapkan alat yang digunakan dan bahan yang akan diamati. Yang kedua ialah diamati bagian-bagian tumbuhan bunga durian. Yang ketiga, gambar tumbuhan bunga durian dan diberi keterangan pada gambarnya. Sedangkan cara kerja praktikum mengenai anatomi bunga sebagai berikut. Yang pertama adalah dibuat sayatan tipis pada bunga durian. Yang kedua, diletakkan di atas kaca objek dan diberi sedikit cairan aqueous pada kaca objek. Yang ketiga, diamati bunga durian menggunakan mikroskop dari pembesaran lemah ke pembesaran kuat. Yang terakhir, yang keempat ialah digambar objek hasil pengamatan dan diberi keterangan. Nah, ini merupakan hasil pengamatan morfologi bunga durian yang kami peroleh. Pada nomor 1, menunjukkan tangkai bunga. Nomor 2, kelopak bunga. Nomor 3, dasar bunga. Nomor 4, mahkota bunga. Nomor 5, tangkai sari. Nomor 6, kepala sari. Nomor 7, tangkai putik. Dan nomor 8, kepala putik. Dilihat dari struktur morfologinya, bunga durian ini termasuk bunga lengkap dan termasuk bunga tunggal. Untuk pengamatan anatomi bunga, kita menggunakan 3 macam lensa. Gambar pertama dilihat dari lensa mikroskop dengan perbesaran 12,5 × 5. Gambar kedua dengan perbesaran 12,5 × 10 dan gambar ketiga dengan perbesaran 12,5 × 40. Di sini kita melihat struktur anatomi lebih jelas lagi. Diperlihatkan bahwa bagian nomor 1 menunjukkan jaringan epidermis, nomor 2 trikoma, nomor 3 rambut halus, nomor 4 jaringan dasar, nomor 5 floem, nomor 6 xilem, dan nomor 7 menunjukkan korteks. Kita masuk pada bagian pembahasan. Bunga durian memiliki klasifikasi sistem tumbuhan yang diuraikan sebagai berikut. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Malvales, famili Bombaceae, genus Durio, dan spesies Durio zibetinus Murr. Bunga durian tergolong sebagai bunga tunggal karena satu tangkai hanya mendukung satu bunga. Letak bunganya tergantung dan mempunyai tangkai. Bunga durian disebut bunga sempurna atau bunga lengkap karena memiliki mahkota bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari, tangkai sari, dasar bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Bunga durian berbentuk seperti mangkuk, mahkota bunga menyerupai sudip dan berwarna kuning keemasan atau warna putih pada waktu masih muda. Tanaman durian mempunyai 2 kelamin, yakni jantan dan betina. Tangkai bunga berbulu, kepala putik membentuk bonggol dengan tangkai berbulu. Pada bagian struktur anatomi bunga terdapat rambut halus, trikoma, epidermis, dan jaringan dasar. Dalam bunga durian juga terdapat xilem yang berperan sebagai pengangkut air dan floem yang berperan sebagai jaringan pengangkut. Rambut halus merupakan modifikasi dari epidermis yang berfungsi untuk
mencegah hilangnya air yang berlebihan dari tumbuh-tumbuhan. Trikoma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperbesar fungsi sel epidermis. Yang kedua, sebagai alat pengisap air. Yang ketiga, sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan luar. Yang keempat, yakni sebagai alat sekresi tumbuhan. Terdapat dua macam epidermis, yaitu epidermis atas dan bawah. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik dan mencegah penguapan air berlebih pada rambut-rambut. Jaringan dasar terdapat 3 macam jaringan, yakni yang pertama ialah parenkim yang merupakan jaringan dasar utama. Yang kedua, kolenkim merupakan jaringan dasar yang berperan sebagai pengusat. Yang ketiga atau yang terakhir ialah selenkrim yang merupakan kelompok jaringan dasar di mana di dalamnya tersusun dari struktur dinding sel yang mengeras. Bunga durian sendiri memiliki banyak fungsi bagi kesehatan. Di antaranya adalah sebagai obat jamur, menurunkan berat badan, melancarkan pencernaan, dan obat luka. Berdasarkan hasil praktikum pada tanggal 19 Oktober 2020, dapat disimpulkan bahwa bunga durian tergolong sebagai bunga tunggal dan bunga durian disebut juga bunga sempurna atau bunga lengkap. Dan pada saat diamati, bunga durian memiliki struktur anatomi yang terdiri atas epidermis, korteks, xilem, floem, trikoma, dan jaringan dasar. Sekian penjelasan tentang morfologi dan anatomi bunga durian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.